Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reksi Raditya Chandra dengan NPM 24 14071028. Nah, jadi di sini saya dari kelas Step A sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat video tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mareli, kemudian dan juga Mbak dan abangnya di praktikum. Kemudian di sini saya mendapat tugas yaitu menjelaskan ke-6 materi yang sudah diberikan selama perkuliahan setengah semester. Jadi yang pertama yang saya akan bahas itu adalah motor bakar 4 tak, bensin dan diesel. Jadi motor bakar 4 tak bensin itu sendiri adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin, dan dia itu bekerja dengan melalui 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap, kompresi, usaha, kemudian buang. Nah, yang pertama itu adalah langkah hisap ya. Jadi langkah hisap itu melalui katup masuk, dia akan menyemprotkan atau udara dan campuran bensin dia akan tercampur, kemudian dia masuk ke ruang bakar. Nah, selanjutnya itu dia akan dikompresi pada langkah kompresi. Nah, jadi fungsi piston itu dia menekan campuran dari bahan bakar dan udara itu tadi. Kemudian ketika sudah masuk ke ruang bakar, piston itu akan menekan ke atas, dia akan bergerak ke atas begini, dan maka terjadilah pembakaran di situ. Kemudian sehingga suhunya itu akan naik dan siap untuk dibakar. Nah, pada motor bakar 4 tak bensin ini dia memerlukan busi. Ya, busi itu dia berfungsi untuk membantu pembakaran dari campuran bahan bakar dan udara tersebut. Dia memercikan api di atas, kemudian piston akan membentur gini. Nah, dia akan menjadi terbakar ya. Nah, terus pada langkah usaha, campuran bahan bakar yang terbakar itu akan menghasilkan tekanan tinggi dari pembakaran tersebut. Jadi waktu ketekan gini, nah dia akan turun ke bawah. Nah, di situ dia akan menghasilkan langkah usaha. Nah, langkah usaha, kemudian yang terakhir itu dia akan ke langkah terakhir yaitu langkah buang. Nah, langkah buang ini ketika piston itu sudah turun dari pembakaran. Dia akan langkah usaha. Piston akan ke atas lagi. Nah, ketika piston itu sudah ke atas lagi, dia membawa sisa-sisa bekas pembakaran itu dikeluarkan. Nah, dari katup keluar. Kalau di katup buang yaitu untuk memulai siklus baru. Jadi dia akan berulang seperti itu. Nah, lanjut di sini ada motor bakar 4 tak diesel ya. Sebenarnya motor bakar 4 tak diesel ini ya hampir sama lah dengan 4 tak bensin. Yaitu ya menggunakan langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan buang. Nah, perbedaan 4 tak diesel dan bensin ini yaitu pada letak headnya. Nah, headnya di sini itu ada katup masuk dan keluar ya. Di tengah-tengahnya itu kan ada busi kalau di 4 tak bensin. Nah, di 4 tak diesel ini dia tidak menggunakan busi karena dia mengandalkan kompresi dari piston tersebut. Makanya dia tidak menggunakan busi, dan itu diganti oleh injektor nozzle lah biasa bahasanya. Dia akan menyemprotkan solar itu kan 4 tak ini menggunakan bahan bakarnya solar ya.
Sebenarnya itu letak pada proses pembakaran. Dia di mana bahan bakar solar itu semprotkan langsung. Jadi dia akan disemprotkan langsung. Nah, semprotkan arah piston ke udara itu bertekanan tinggi di ruang bakar tanpa bantuan busi. Pada langkah hisap, nah langkah hisapnya itu yang masuk itu kan karena sudah ada bahan bakar yang disemprotkan. Bahan bakarnya kan sudah disemprotkan oleh ini ya, oleh nozzle tadi atau injektor itu. Jadi ketika langkah hisapnya itu dia hanya menghisap udara. Nah, di sini juga bisa apa ya, terdapat perbedaan juga, makanya ya motor bakar 4 tak diesel tuh tidak ada yang menggunakan apa ya, proses, bukan proses sih, lebih ke karbu lah, tidak ada yang menggunakan karbu, dia menggunakan ini, menggunakan injeksi ya, sistem injeksi. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, pada langkah hisap hanya udara yang masuk ke silinder. Kemudian pada langkah kompresi, udara tersebut ditekan hingga suhunya meningkat tajam. Nah, di sini tuh suhunya meningkat tajam ya karena solar itu tersebut daya daya terbakarnya tuh rendah ya daripada bensin. Maka dia memerlukan tekanan yang tinggi agar dapat apa? Terbakar lah dari campurannya itu tadi. Nah, maka dari itu karena dia tekanannya tinggi ya, bisa 11.000 atm lebih lah. Nah, itu ketika terbakar suhunya meningkat. Saat bahan bakarnya diinjeksikan, suhu udara yang tinggi ini menyebabkan bahan bakar terbakar secara spontan, jadi langsung spontan dan menghasilkan tenaga. Nah, sama aja sih sebenarnya, ini sama dengan patak bensin itu menghasilkan tenaga pada langkah usaha. Kemudian langkah terakhir adalah buang ya, sama ya kurang lebih sama lah. Dimana gas itu hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Lanjut. Sini ada komponennya ya, komponen-komponen dari motor 4 tak, motor bakar 4 tak itu. Pertama silinder. Silinder itu ruang tempat piston. Nah, ini ruangnya di sini, ruang pembakaran bergerak naik turun untuk melakukan proses hisap, kompresi, pembakaran dan buang. Jadi di sini tempatnya. Kemudian piston. Piston itu komponen yang nih, kok piston ini namanya piston, dia bergerak bolak-balik di dalam silinder ya, dia bolak-balik. Dia untuk mengubah tekanan hasil pembakaran tadi, tekanan hasil pembakarannya itu menjadi tenaga mekanik. Nah, jadi di sinilah titik ini ya, apa? Titik tenaga dari sebuah mobil atau motor gitu. Nah, dari piston ini. Kemudian di sini ada katup. Nah, katup valve itu terdiri dari katup masuk dan katup buang. Nah, ini katup masuk, ini katup buang. Nah, ini katup masuk, katup buang. Dia berfungsi mengatur aliran udara bahan bakar masuk ketika ini bahan bakar itu akan masuk dari sini dan udara yang dicampur. Nah, kemudian menuju ke piston ini. Terus di sini masuk dan gas hasil pembakaran keluar. Nah, ketika sudah menuju ke langkah terakhir yaitu langkah buang, piston akan mengeluarkan ya dari sini, dan terus dia akan keluar dari silinder. Nah, silinder itu kemudian ya makanya dari knalpot lah ya. Knalpot itu menghasilkan udara ya, atau apa, CO2. Ini poros engkol crankshaft. Nah, di sini namanya poros engkol ya. Poros engkol itu fungsinya itu mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar yang akan diteruskan ke sistem transmisi. Nanti kita akan bahas sistem transmisinya. Ini dari namanya poros engkol. Nah, karena piston ini bolak-balik ini. Nah, ketika dia sudah apa? Nah, fungsi dari poros engkol ini tadi dia akan memutar. Nah, ini sesuai kita piston gini, saat piston ini dia akan naik turun. Nah, poros engkol ini akan mutar. Sini batang piston atau connecting rod. Ya, ini namanya batang piston ya yang menghubungkan poros engkol dengan apa? Dengan piston. Kepala silinder, ini kepala silinder, head, bagian atas mesin tempat duduk katup. Nah, katup ruang bakar. Kemudian katup keluar masuk, keluar, dan kemudian busi juga di sini. Di sini injektor untuk diesel nih, Injektor buat diesel itu menyemprotkan bahan bakar solar bertekanan tinggi. Jadi solar itu semprotkan secara tinggi ya. Trut. Nah, itu ketika di apa disemprotkan, dia langsung ke ruang bakar untuk proses pembakaran. Poros knob ini camshaft mengatur waktu buka tutup sesuai urutan langkah kerja. Di sini namanya ada camshaft ya di sini nih.
MCF ini mengatur kapan ini membuka, ini menutup, ini menutup, ini membuka, seperti itulah guys. Kemudian Carter oli pen, wadah oli. Nah, oli pen di sini nih adalah wadah oli. Nah, di bagian bawah mesin yang berfungsi itu melumasi seluruh komponen yang bergerak. Jadi komponen apa? Komponen ini membantu untuk melumasi piston inilah agar piston tidak panas ya, karena kan besi dengan besi ya. Kalau bertemu dia akan menghasilkan panas yang tinggi. Kemudian ini ada prinsip kerjanya ya. Hisap, yang nama hisap itu katup masuk terbuka, kemudian piston bergerak turun menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Kompresi, compression stroke, katup tertutup, piston bergerak naik turun untuk memapatkan atau dia memadatkan itu tadi, mengkompresi campuran udara dan bahan bakar itu, kemudian dikompresi dan dia akan menjadi proses pembakaran ya. Kemudian usaha power stroke. Nah, busi kalau pada ini ya, kalau di motor 4 tak bensin, busi itu menyulut percikan api pada bensin atau udara panas yang menyalakan bahan bakar pada diesel. Nah, kalau pada diesel ini kan melalui udara panas yang menyalakan bahan bakar. Karena tekanannya tinggi, jadi dia menghasilkan udara panas. Jadi dia tidak perlu ini ya menggunakan busi karena sudah tekanannya panas, udaranya panas. Kemudian menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Nah, ketika sudah piston itu menghantam ke atas, dia akan lanjut ke proses berikutnya ke bawah. Ke bawah itu namanya adalah usaha. Nah, itu ke langkah terakhir, buang exhaust stroke. Nah, katup buangnya itu akan terbuka setelah piston dari bawah dia akan ke atas. Nah, katup buangnya terbuka, kemudian piston itu bergerak naik kan, mendorong gas sisa pembakarannya itu keluar dari silinder. Keluar dari silinder itu dia menuju ke lubang keluarnya atau knalpotnya exhaust ya, disebut exhaust. Sini ada contoh aplikasi ya, aplikasi dari dari mesin tersebut, empat tak bensin dan solar. Ini mobil penumpang. Nah, mobil penumpang itu menggunakan motor 4 tak bensin untuk menghasilkan tenaga halus. Jadi halus, terus responsif, langsung responsif gitulah tenaganya. Cocok untuk kenyamanan berkendara di jalan raya. Ya contohnya kayak mobil penumpangnya yang umum ya di sini ada kayak Avanza, Xenia, apalagi R3, Expander. Tapi mobil penumpang itu juga banyak yang masih menggunakan diesel ya. Karena misal untuk ini medan jalannya ya atau kenyamanannya juga boleh sih. Tenaganya mengutama tenaga kayak seperti Pajero, Fortuner gitu, Triton, segala macam lah. Terus ada juga Innova Reborn tuh. Nah, kemudian sepeda motor. Di sini sepeda motor tuh umumnya dia pakai mesin 4 tak. Karena ya kalau dia 2 tak gimana ya? Kan dua tak. Kalau diesel, nah, misal pakai diesel ya. Dia kan diesel kan besar tuh, harus besar tuh, rata-rata mesinnya besar. Jadi terlalu berat lah kalau diterapkan ke sepeda motor. Jadi mesin 4 tak itu kalau digunakan di dalam motor bensin ya, dia akan halus. Lebih halus lah dibandingkan mesin 2 tak. Nanti selanjutnya kita akan bahas ini ya, mesin 2 tak di materi selanjutnya. Kemudian truk dan bus. Nah, truk dan bus ini kan identik dengan yang berat-berat ya, mengangkut orang banyak, terus memuat batu, pasir segala macam. Nah, itu kan 4 tak diesel itu kan menghasilkan tenaga yang besar ya, torsi yang besar ya. Itu menghasilkan torsi besar untuk menggerakkan beban berat. Nah, beban berat yang dibawa oleh bus atau truk ini. Nah, konsumsi solar itu dia lebih irit tapi bertenaga dibandingkan dengan bensin ya. Bensin tuh lebih cocoknya di mobil-mobil penumpang lah. Mungkin ada truk-truk mini ya, biasanya truk-truk mini seperti carry kemudian ya banyak lah itu yang menggunakan bensin ya.
Cuman rata-rata kalau yang sudah berat, truk-truk berat gitu, kayak Hino, terus bus-bus gitu, dia menggunakan solar. Terus generator listrik atau genset ya biasanya disebut. Genset itu kalau ada dua sih sebenarnya, cuman kalau tergantung kegunaannya, kebutuhannya lah. Jadi kalau listrik yang besar-besar kayak di hajatan gitu dia menggunakan diesel, tapi kalau cuman kayak mati lampu gitu sebentar kan dia menggunakan bensin biasanya untuk simpanan di rumah ya. Kemudian ini perhitungan dasarnya nih, volume silinder itu sama dengan luas area kali langkah. Luas area nih I R kuadrat. Kemudian langkah sama dengan 4 kali stroke. Sini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu motor bakar 4 tak jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah utamanya, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan tenaga secara efisien dengan pembakaran yang lebih sempurna dibandingkan motor 2 tak. Motor 4 tak bensin itu menggunakan busi sebagai pemicu pembakaran, sedangkan yang diesel itu mengandalkan tekanan udara tinggi untuk menyalakan bahan bakar tersebut. Nah, mesin ini banyak digunakan berbagai kendaraan di peralatan karena efisiensi, daya tahan, serta emisi gas buang yang lebih rendah ya. Apalagi yang bensin, patak bensin ya. Kalau diesel dia atau solar itu masih mengeluarkan emisi ya kayak asap-asap hitam. Dengan teknologi yang terus berkembang, motor 4 tak ini semakin hemat energi, ramah lingkungan, dan memiliki performa yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi kita lanjut ya. Lanjut ke materi berikutnya yaitu motor bakar 2 tak. Oke. Jadi motor 2 tak bensin ya. Motor 2 tak bensin itu adalah mesin pembakaran yang menyelesaikan satu siklus kerja. Satu siklus kerja penuh itu hanya dalam 2 langkah piston. Nah, jadi langkah kompresi dan langkah usaha itu jadi satu pada langkah motor 4 tak ya. Pada motor 4 tak kan ada 4 langkah tuh, hisap, kompresi, usaha, kemudian buang ya. Nah, jadi di sini di motor 2 tak itu langkah kompresi dan langkah usahanya itu dia menjadi satu. Nah, pada 2 tak ini proses hisap, kompresi, pembakaran, dan buang terjadi hampir bersamaan. Jadi dia hampir bersamaan cepat ya. Jadi piston itu lebih bekerja ekstra ya daripada mesin 4 tak. Ini ya, mesin 2 tak itu proses hisap kemudian pembakaran terjadi hampir bersamaan dalam dua gerakan piston ya. Nah, dua gerakan piston ini makanya dia disebut dengan motor 2 tak. Sebenarnya langkahnya ada 4, cuman dalam satu gerak piston itu dua langkah yang dilakukan. Hisap dan kompresinya itu bersamaan. Kemudian usaha dan buangnya itu bersamaan juga. Nah, ketika piston itu bergerak naik, pistonnya itu bergerak naik, campuran udara dan bahan bakar itu dihisap dalam ruang bilas sekaligus memapatkan campuran di ruang bakar. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika langkah hisap tuh hisap itu masuknya udara dan campuran bahan bakar itu dia masuk sekalian dengan langkah kompresi ya. Sekaligus dia memapatkan ya. Jadi ketika hisap dia langsung tak itu langsung memapatkan udara dan bensin bahan bakarnya itu ya. Nah, saat piston itu mencapai titik atas, busi itu membersihkan api. Nah, dia membakar itu dan terus menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun. Nah, kemudian gerakan turun ini dia langsung membuka saluran buang ya, katup buangnya itu. Bebas. Langsung ke exhaust lah intinya. Nah, turun ini juga membuka saluran buang dan bilas. Nah, memungkinkan gas sisa keluar dan campuran baru masuk untuk memulai siklus berikutnya. Jadi motor 2 tak ini lebih simpel ya cara kerja ininya ya, kompresi. Ininya langkah-langkahnya ya. Jadi karena dia double, nah makanya pistonnya itu bergerak ekstra.
Nah di sini ada fungsi utama motor dua tak bensin ya, itu mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik ya. Sama aja sebenarnya, sama sama dengan ini ya, motor bakar 4 tak juga sih. Sama-sama mesin bakar soalnya. Menjadi mekanik dalam waktu yang lebih singkat, nah, dan efisien per siklus. Ya, per siklusnya itu kan 2 tadi ya. Mesin ini menghasilkan tenaga lebih besar per putaran karena setiap 2 langkah menghasilkan 1 kali tenaga. Oleh karena itu motor 2 tak banyak digunakan pada kendaraan ringan. Nah, sini makanya ya apa, akselerasi lah atau kecepatan mesin 2 tak itu lebih cepat daripada 4 tak. Karena kan ya itu tadi, putarannya itu menghasilkan tenaganya lebih besar per putaran karena setiap 2 langkah itu menghasilkan 1 kali tenaga ya. Jadi dia lebih besar. Kemudian dia tuh banyak digunakan di apa ya, sepeda motor kecil atau mesin pemotong rumput, perahu tempel yang dia membutuhkan tenaga besar ya dengan bobot mesin yang ringan kayak perahu-perahu yang kecil atau mesin potong rumput tuh biasanya kan 2 tak semua karena ya emang ringkih gimana ya, ringkas, mudah lah dibawa kemana-mana tuh, fleksibel mesinnya. Ya sini ada keunggulannya ya. Keunggulannya itu konstruksinya sederhana. Jadi kayak tata 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 letak mesinnya itu sederhana. Kemudian bobotnya ringan dan kemampuan menghasilkan tenaganya itu lebih tinggi daripada 4 tak. Putaran rendah juga dia lebih tinggi. Nah, efisien. Nah, di sini ada kekurangannya ya. Nah, ada bahan bakarnya itu lebih rendah dan emisi gas buangnya itu lebih tinggi. Efisiensinya ini dimaksudnya maksudnya tuh penggunaannya lah lebih boros. Jadi 2 tak ini boros karena ya tadi ini pistonnya itu kan lebih cepat ya bergeraknya karena dua dua sekaligus ya. Makanya banyak bahan bakarnya itu kadang tidak terbakar secara ini sempurna ya. Masih ada sisa-sisa yang. Nah, itu ya yang menyebabkan gas buangnya atau emisi gas buangnya itu besar, lebih tinggi dibanding motor 4 tak ya. Kalau kita lihat kan di mesin-mesin pemotong rumput atau motor-motor yang menggunakan 2 tak ya, mesin 2 tak ya. Itu kan mengeluarkan asap tuh, asap putih itu. Nah, itu tuh sebenarnya berasal dari bahan bakar ya, udara yang belum sempurna lah pembakarannya. Jadi masih dia memiliki sisa-sisa bahan bakarnya itu kemudian dia ikut keluar. Jadi dia menghasilkan asap lah dari situ. Kemudian di sini ada komponennya, komponen-komponen dari motor 2 tak. Sebenarnya komponen-komponennya tuh ya sama ya, hampir sama ya, bukan sama sih. Mungkin ada beberapa komponen-komponen di ini ya, di motor 4 tak yang nggak ada di motor 2 tak ini. Seperti katup. Nah, dia tidak menggunakan katup, di sini tidak ada menggunakan katup tuh. Terus dia lebih simpel ya, bentuknya dia lebih simpel. Di sini silinder ya, seperti biasa ini silinder ya, 6 silinder tempat pembakarannya. Tempat piston itu bergerak naik turun untuk melakukan proses pembakaran dan menghasilkan tenaga itu dari sini. Kemudian piston. Piston itu tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi dia bergerak bolak-balik. Dia dalam dalam silinder ini bergerak bolak-balik untuk mengubah tekanan ya, tekanan pembakaran itu menjadi tenaga mekanik. Kemudian ada crankshaft atau poros engkol ya. Dia mengubah gerak turun naik turun piston ini menjadi gerak putar untuk menggerakkan ya kendaraan itu atau mesinnya itu menggerakkan itulah. Kemudian katup atau port ya. Dia lubang saluran dia langsung lubang ya. Jadi lubang saluran itu ada saluran masuk, inlet, inlet port, bilas, transfer port dan buang exhaust port yang mengatur aliran bahan bakar dan gas sisa pembakarannya. Jadi dia tidak terletaknya di sini, tidak terletak di sini ya. Tuh, dia tidak di sini. Ini silinder, ini karburator ya, ini tempat masuknya ya. Nah, tempat masuknya udara dan bahan bakar itu dari karburator ini kemudian dikeluarkan di sini. Ini piston, saluran bilas, ini karburator. Nah, ini tadi ya karburator itu gunanya ini ya mencampurkan bahan bakar dan apa udara itu masuk dari
karburator, kemudian dia menyalurkan ke dalam ruang bakar ya. Ini busi. Ya, namanya busi ini di sini busi namanya untuk membantu memercikan api tadi ya dalam pembakaran. Kemudian crankcase, starter bawah, ruang di bawah silinder, crankcase ini. Di mana ini? Crankcase di sini. Kemudian silinder itu tempat udara bahan bakar dikompresi di sini. Dikompresi sebelum dialirkan ke ruang bakar. Jadi dikompresi sebelum ke ruang bakar. Nah, ring piston di sini, ring piston itu menutup celah. Di sini ring piston, dia menutup celah antara piston dan silinder untuk menjaga tekanan dan mencegah kebocorannya. Di sini sebenarnya tuh ada sela-sela di sini. Sini tuh ada sela-sela. Jadi dia tidak menempel benar-benar menempel gitu. Ada ringnya lah untuk mencegah kebocoran ya. Kalau ketika kita mengkompresi dia tidak ke bawah gitu. Jadi dia keangkat semua ke atas gitu. Kalau kebuang semua. Untuk ya ini menjaga tekanan dan mencegah agar tidak ini ya, agar tidak terjadi kebocoran gas pada proses pembakaran. Sini ada prinsip kerjanya. Pada saat piston bergerak dari titik bawah TMB ya, titik mati bawah ke titik mati atas ini TMA, dan campuran udara dan bahan bakar yang sudah masuk ke dalam silinder itu mulai ditekan. Nah, sehingga volumenya itu mengecil dan tekanannya meningkat. Nah, volumenya itu mengecil dan tekanannya itu langsung meningkat. Nah, proses ini membuat suhu campuran naik dan siap untuk dibakar oleh percikan api dari busi. Nah, sementara itu di ruang bilas, di crankcase, di bawah piston itu tekanan udara bahan bakar juga meningkat karena gerakan dari naik turunnya piston tersebut menekan campuran yang baru masuk dari karburator. Nah, hal ini tuh dia menyiapkan campuran yang akan datang ya baru untuk dialirkan ke ruang bakar pada langkah berikutnya. Jadi ya mengulang gitu. Nah, di sini ada langkah usaha ya. Ini kan jadi cuma ada dua kan. Setelah piston mencapai titik atas, busi memercikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Nah, pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston kembali ke bawah. Nah, dari pembakarannya tadi kan, ketika piston menyentuh atas, sudah dia mengkompresi, dia akan terbentur ke bawah. Nah, itu menghasilkan langkah usaha. Pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi mendorong piston ke bawah, menciptakan tenaga mekanik yang memutar poros engkol. Saat piston turun, lubang buang ya atau exhaust port itu terbuka untuk mengeluarkan gas sisa dari pembakarannya dan hampir bersamaan lubang bilas ya transfer port terbuka untuk memasukkan. Nah, dia langsung memasukkan campuran baru ya dari udara dan bahan bakarnya itu langsung dari ruang bilas itu ke dalam silinder. Nah, campuran ini sekaligus ngebantu ngedorong keluar dari sisa pembakarannya itu tadi. Nah, siklus pun kembali dimulai tanpa memerlukan langkah hisap lagi karena dia sudah masuk. Makanya dia pembakarannya itu dua tak itu lebih apa ya? Kurang sempurna lah. Nah, dia dari proses itu dia mengakibatkan emisi gas buangnya itu tinggi ya. Makanya dia mengeluarkan asap. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh aplikasinya. Sepeda motor bebek lama nih. Banyak digunakan karena tenaganya besar dan perawatan sederhana ya. Karena perawatannya itu tadi ya, perawatan dari sepeda motor bebek lama itu kayak Fish Air, apalagi ya, banyak lah itu. Ada Yamaha, Suzuki itu. Tapi sebenarnya nggak semuanya itu motor bebek ya, kayak ada motor-motor sport yang zaman dulu ya seperti Ninja 2 tak segala macam. Itu masih menggunakan motor 2 tak mempertahankan motor 2 tak ya karena dia mengambil tenaganya lah, memfokuskan pada tenaganya yang sebenarnya masih worth it sampai sekarang. Cuman karena emisinya ya mungkin yang membuat orang-orang itu mengganti ke makanya perusahaan-perusahaan sepeda motor bebek itu dia mengganti ke 4 tak. Kemudian mesin memotong rumput dia menggunakan motor 2 tak karena ringan. Karena motor 2 tak itu kan komponennya tidak terlalu banyak dan rumit seperti motor 4 tak ya. Jadi makanya
mesin memotong rumput dan mesin-mesin yang simpel-simpel gitu, dia masih banyak menggunakan memotong rumput ini ya, menggunakan mesin 2 tak. Terus ada perahu tempel nih, outboard engine. Nah, dipilih karena mampu menghasilkan tenaga besar dengan ukuran mesin yang kecil. Nah, ketika di perahu itu biasanya perahu-perahu nelayan yang tidak terlalu besar ya ukurannya, masih sedang gitu lah. Di belakangnya dia akan ditempelkan mesin. Nah, mesinnya itu karena perahunya itu kecil, jadi dia memerlukan mesinnya itu yang ringan lah agar tidak terlalu berat dan perahunya tidak mengapung ya, gini malah tenggelam. Kayaknya dia menggunakan mesin 2 tak yang ringan. Nah, ini gergaji mesin sensor lah. Ini memanfaatkan motor 2 tak karena cepat mencapai putaran tinggi. Nah, karena spontan ya, 2 tak itu spontan karena gimana ya, langkahnya itu tadi langkahnya simple dan tidak terlalu banyak langkahnya ya. Jadi cuma 2 langkah aja, sekali gas dia langsung responsif lah gasnya, mencapai putaran tinggi. Nah, dan praktis digunakan di lapangan itu tadi, praktis atau ringan ya, seperti mesin pemotong rumput ini juga. Ini perhitungan dasarnya ya, basic calculation of two stroke engine. Payout sama dengan 2 kali N kali L kali A kali T, power output KW, payout, power output, engine speed, RPM, stroke length, meter, cylinder area, square, meter, Newton. Sini ya, ini pistonnya, ini pembakarannya, ratu masuk keluar segala macam, exhaust. Nah, di sini ada poros engkol. Nah, kita sampai kesimpulannya. Motor bakar 2 tak bensin itu dia merupakan jenis mesin yang menghasilkan tenaga dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Sistem ini lebih sederhana dibandingkan motor 4 tak karena tidak menggunakan katup, melainkan port atau saluran katup yang berbentuk seperti paku itu ya. Nah, keunggulan utamanya tuh mampu menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat, responsif. Jadi dia makanya motor-motor balap biasanya, motor-motor balap yang treknya lurus gitu ya. Treknya lurus itu biasanya menggunakan motor-motor mesin 2 tak. Karena dia responsif. Gasnya itu responsif lah. Dia dapat menghasilkan tenaga besar dalam ukuran mesin yang lebih kecil dan ringan. Namun efisiensi bahan bakarnya itu lebih unggul di motor 4 tak ya guys. Secara keseluruhan motor 2 tak itu banyak digunakan pada alat atau kendaraan yang membutuhkan tenaga tinggi, desain ringkas dan perawatannya yang mudah. Makanya tadi sensor dan mesin pemotong rumput. Ya seperti itulah. Baik, jadi mungkin langsung saja ya. Kita akan menuju ke materi yang ketiga, yaitu membahas tentang penyaluran bahan bakar. Itu ada bensin, ada injeksi, terus bensin injeksi ya, bensin karburator, kemudian diesel atau solar system common rail, dan diesel bos pump. Baik, langsung aja ke materinya. Nah, sini sistem penyaluran bahan bakar ya. Sistem penyaluran bahan bakar pada motor bakar itu dia berfungsinya itu untuk mengatur aliran, tekanan dan pencampuran bahan bakar dan dengan udara ya. Jadi sebelum bahan bakar dan udara ini masuk, bahan bakar dan udara ini masuk ke dalam ruang bakar ya atau dalam silinder, dia akan diproses ya. Diproses pencampurannya itu oleh karburator. Apabila kita menggunakan karburator ini dia diolah ya oleh karburator dan juga injeksi. Cuma di sini ada perbedaannya ya. Agar proses pembakaran berlangsung itu efisien dan stabil. Jadi agar terkontrol lah udara dan bahan bakar yang masuk itu tidak sembarangan. Jadi pada mesin bensin karburator, bahan bakar dan udara itu dicampur secara mekanis di dalam venturi ya, berdasarkan perbedaan tekanan. Jadi di dalam venturi itu ya, di dalam karburatornya itu udara itu dicampur secara mekanis adalah di dalam venturi berdasarkan perbedaan tekanan. Sehingga bahan bakar itu dapat tersedot dan bercampur dengan udara. Nah, jadi dari tangki itu
itu akan disalurkan ke dalam karburator. Nah, kemudian dari venturi itu bahan bakar dan campur secara mekanis dalam venturi berdasarkan perbedaan tekanan sehingga bahan bakar dapat tersedot dan bercampur dengan udara. Nah, sistem ini sederhana ya. Jadi sistemnya itu sederhana dibanding dengan injeksi ini nanti ya. Jadi bahan bakar itu tersedot dan bercampur dengan udara. Sederhana, mudah dirawat, namun tidak seefisien sistem injeksi ya. Karena apabila kita bahas yang injeksi nanti ya, injeksi itu dia sudah berbasis ECU. Jadi udara dan bensin yang mau di bensin atau udara yang akan digunakan itu sudah terkontrol, jadi tidak sembarangan keluar, dan makanya terkenalnya tuh karburator tuh lebih boros daripada bensin ya, karena dia tidak berbasis sudah tidak berbasis ECU ya. Jadi dia masih menggunakan cara cara yang lama ya. Kemudian jadi kalau pada mesin injeksi ya, bensin injeksi, bahan bakar itu disemprotkan melalui injektor. Nah, bedanya itu kalau injeksi dari karburator dia bensin dan udaranya itu dia bareng-bareng bersamaan gitu. Bersamaan kemudian dia masuk ke dalam ruang bakar. Nah, sedangkan si injeksi ini ya, bahan bakarnya itu disemprotkan melalui injektor. Jadi injektornya itu menyemprotkan. Jadi tidak seperti karburator ya, beda. Jadi ada alatnya sendiri gitu ya, yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, kemudian jadi injektornya, nah ya, dia berbasis oleh ECU ya, sudah dikontrol oleh ECU. ECU ini berbasis elektronik, jadi seperti sudah berbasis komputer lah. Nah, ECU ini mengatur waktu dan jumlah penyemprotan berdasarkan data dari sensor mesin. Nah, jadi kalau yang injeksi ini emang sedikit rumit ya, karena sudah berbasis modern. Jadi dia sudah menggunakan elektronik kontrol di mana banyak sensor, memang ada sensor udara, sensor panas, kemudian sensor-sensor mesin ya. Nah, jadi dasar dari data dari sensor mesin itu, dari mesin itu datanya diambil oleh ECU. Kemudian ECU ini jadi bisa dia mengontrol kebutuhan bensin yang akan dikeluarkan gitu. Sehingga menghasilkan pembakarannya itu dia lebih sempurna. Kemudian dia akan lebih hemat bahan bakar dan rendah emisinya. Nah, kalau untuk mesin diesel itu ada dua sistem utama, yaitu common rail dan Bosch pump. Injeksi konvensional ya. Jadi sistem common rail ini menggunakan satu pipa bertekanan tinggi untuk menyuplai bahan bakar ke semua injektor dengan kontrol penuh oleh ECU agar pembakaran itu berlangsung halus dan efisien. Nah, jadi sini ya common rail. Common rail itu menggunakan jadi dia sudah berbasis injeksi ya. Kemudian Bosch pump ini. Bosch pump itu dia bekerjanya secara mekanis dengan pompa individual yang mengatur tekanan dan waktu. Nah, dia mungkin ini hampir sama dengan karbu ya. Mekanis dengan pompa individual yang mengatur tekanan dan waktu. Penyemprotan bahan bakar ini ke setiap silinder. Nah, meskipun sistem ini lebih sederhana dan kuat, efisiensinya itu lebih rendah dibanding dengan common rail. Nah, secara keseluruhan, jadi empat sistem ini tadi ya, itu memiliki fungsi utama sama, yaitu dia akan memastikan suplai bahan bakarnya itu tepat, stabil dan efisien ya. Apalagi yang sudah berbasis komputer ini tadi, yang ECU ini, Electronic Control Unit. Nah, itu memastikan suplai bahan bakar yang tepat, stabil dan efisien. Nah, itu guna menghasilkan tenaga maksimal. Jadi ini dapat menghasilkan tenaga yang tenaga yang maksimal, serta dia dapat mengurangi emisi dari gas buangnya. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian kita lanjut ke komponen ya. Di sini komponen yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Nah, tangki itu seperti adalah tangki mobil, tangki motor gitu kan. Dia berguna untuk menyimpan bahan bakar ya. Jadi
tempatnya bahan bakar itu disimpan di dalam tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama bahan bakar sebelum disalurkan ke mesin atau melalui karburator dan injeksi itu dia disimpan dahulu di tangki bahan bakar. Kemudian ini ada pompa bahan bakar. Nah, pompa ini dia berfungsi untuk ini memompa ya, memompa bahan bakar dari tangki ini, kemudian dia menuju sistem injeksi atau karburator. Nah, dengan tekanan yang sesuai. Jadi kalau tekanan yang tidak sesuai, dia akan bahan bakar yang dimasukkan disalurkan ke injektor atau karburator ini akan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi tenaganya kurang maksimal. Nah, atau bahkan bisa mati ya, betul. Kemudian saringan filter bahan bakar. Ya biasanya kalau ini di dalam injektor ya, di pool pump injektor itu di dalam tangkinya itu ada semacam kayak gabus, kayak bantal gitu. Bantal. Nah, itu dia berfungsi untuk menyaring bahan bakarnya agar tetap bersih ketika dia mau melalui proses ke karburator atau injektornya itu. Nah, kemudian kan itu kan bensin akan masuk ke ruang pembakaran. Nah, apabila bahan bakarnya itu kotor, nah, itu akan menyebabkan kerusakan ya pada mesinnya. Nah, yang mencegah kerusakan pada injektor atau karburator. Kemudian pipa penyalur full line. Pipa penyalur, pipa-pipanya. Itu saluran penghubung antara tangki, pompa filter dan sistem pembakaran. Jadi di situ ada selang-selang ya, pipa-pipa kecil gitu yang menyalurkan ke dari tangki ke pool pump ke karburator atau injektor. Nah, kemudian ini injektor atau karburator. Nah, injektor ini namanya injektor. Ini kalau di mesin diesel ya, ini injektor, dia di atas ini langsung disemprotkan. Kemudian ini karburator. Nah, karburator ini dia mengambil udara ya. Kemudian injektor ini menyemprotkan bahan bakar. Nah, di sini nih fuel filter. Nah, filternya itu di sini, filter solar ya. Ini solar ya, karena ini solar. Sepertinya ini solar ya. Ini fuel filter, nah ini solar. Kemudian full pump. Nih full pumpnya di sini, dia menyedot dari tangki ke atas, kemudian disaring dulu oleh full filter. Kemudian dia lanjut bersamaan dengan angin dari karburator ini ya. Kemudian nah, ini electronic control unitnya atau ECU-nya ini dia mengontrol si injektornya ini, menyemprotkannya ya. Kemudian ini ya, angin dari karburator. Ini apabila karburator ini seperti ini ya. Kemudian electronic ECU, nah electronic control unit. Nah, khusus pada sistem injeksi modern, ECU ini mengatur waktu. Dia mengatur waktu ya. Jadi makanya tidak boros bensin bahan bakarnya itu atau solar itu tidak seboros karburator ya, karena dia sudah terkontrol karena dari data sistem mesin itu tadi kan. Jadi dia mengetahui lah bahwa mesin ini butuhnya segini. Nah, jadi tidak boros ya. Khusus pada sistem injeksi modern, ECU mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan data dari berbagai sensor mesin. Agar pembakaran berlangsung efisien dan optimal. Nah, ini di sini ya kontrol unit nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini prinsip kerjanya ya. Jadi pengaliran bahan bakar ya. Bahan bakar dari tangki menuju mesin. Nah, itu kan bahan bakar itu tadi akan dialirkan oleh pool pump itu tadi, kemudian melewati filter itu tadi, filter bensin atau bahan bakar ya, filter bahan bakar, kemudian diproses oleh ECU itu tadi, injektor atau ini ya, karburator, baru dia menuju mesin melalui pompa bahan bakar dengan tekanan tertentu agar suplainya itu tetap stabil. Nah, tekanan ini itu untuk menjaga agar bahan bakarnya itu bisa disemprotkan atau disalurkan secara tepat ke sistem pembakaran. Jadi dia tidak telat atau tidak terlalu cepat ya. Makanya dia efisien lah. Agar menjaga bahan bakar itu semprotkannya itu optimal. Nah, ini lanjut ke ini pencampuran dan penyemprotan ya. Bahan bakar itu dicampur dengan udara dalam perbandingan yang ideal. Nah, jadi sebelum atau saat masuk ke ruang bakar, bahan bakarnya itu bakal dicampur dengan udara.
Kemudian dia masuk ke ruang bakar. Nah, dari situ dia akan piston, dibakar oleh piston. Nah, injektor kalau diesel itu dia disemprotkan dari atas kemudian menuju ke ruang bakar. Di pistonnya itu akan piston menekan. Nah, katup biasanya kalau di injektor, katup masuknya itu ini dia hanya udara. Jadi yang masuk itu hanya udara, tidak perlu bensin karena sudah disemprotkan oleh semprotkan oleh injektor ini tadi. Nah, proses ini dikontrol secara elektronik untuk menghasilkan pembakaran yang efisien dan bertenaga. Ya, ini proses ini kontrol secara elektronik. Ini ECU ya, ini yang berbasis ECU ya. Jadi dia dikontrol oleh komputer berbasis komputer. Ini contoh aplikasi, ini mobil penumpang modern. Dia menggunakan sistem injeksi elektronik (EVI) untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Ini sepeda motor karburator itu memakai sistem karburator yang sederhana, yang mudah dirawat dan cocok untuk mesin kecil. Ya, makanya motor-motor dulu tuh, motor-motor bebek kayak Supra 125, Karisma, kemudian ya motor-motor Vega, itu masih memakai karburator ya yang zaman-zaman dulu. Kemudian ini truk dan bus diesel Common Rail. Jadi memanfaatkan sistem common rail itu untuk tekanan bahan bakar yang tinggi dan pembakaran yang sempurna. Jadi dia menghasilkan tenaga yang besar dengan emisi yang rendah. Nah, itu. Jadi dia ini ya irit tapi bertenaga. Makanya dia cocok diaplikasikan ke truk dan bus diesel. Ini generator. Generator ini kan genset ya. Saya bahas ini di materi sebelumnya. Genset ini generator diesel konvensional itu masih banyak menggunakan sistem boost pump karena lebih tahan lama ya. Jadi dia lebih tahan lama ya. Karena itu kan generator diesel ini kan bisa seharian ya dipakai biasanya kalau beli hajatan-hajatan gitu kan. Dan tidak bergantung pada ini sistem elektronik. Ini perhitungan dasarnya ya, konsumsi bahan bakar sama dengan volume bahan bakar bagi jarak tempuh ini liter 100 kali liter 100 km. Nah, ini lanjut ke kesimpulannya. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar itu merupakan bagian penting dalam motor bakar yang berfungsi mengatur aliran dan pencampuran bahan bakar dengan udara untuk menghasilkan pembakaran optimal, baik pada mesin bensin maupun diesel. Sistem ini itu dirancang agar bahan bakar dapat disuplai dengan tekanan waktu yang tepat. Nah, teknologi seperti injeksi elektronik dan common rail membuat proses pembakaran menjadi lebih efisien, hemat bahan bakar, serta ramah lingkungan. Sementara pada karburator, Bospa itu masih digunakan karena konstruksinya itu sederhana ya, tidak rumit, tidak berbasis elektronik itu tadi. Kemudian perawatannya tuh lumayan mudah ya dibanding dengan injektor ini karena dia banyak kabel-kabel segala macam, sensor-sensor segala macam ya. Nah, jadi secara keseluruhan perkembangan sistem penyaluran bahan bakar itu terus mengarah pada peningkatan performa mesin, efisiensi energi dan pengurangan emisi gas buang. Ya, sudah. Baik, mungkin langsung saja ya lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang sistem pelumasan dan pendinginan pada motor bakar bensin ya, mungkin semua motor bakar lah, bensin, solar, di kendaraan-kendaraan seperti mobil dan motor segala macam ya. Jadi kita langsung lanjut saja. Pertama itu sistem pelumasan ya. Sistem pelumasan itu sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang saling bergesekan, agar gesekan dan keausan itu dapat diminimalkan. Nah, jadi kan komponen dari mesin itu ya, mesin motor bakar ya, itu kan seluruhnya kan dari besi ya. Apabila besi bertemu besi, dia akan menghasilkan gesekan yang mengakibatkan panas berlebih atau baret-baret ya. Jadi fungsi oli ini itu dia melumasi. Nah, melumasi bagian-bagian gear atau mesin, piston agar dia tidak mengalami gesekan yang berlebih. Untuk melumasi atau melicinkan lah. Jadi ketika ada oli, gesekannya itu diminimalkan atau dikurangi, dapat mengurangkan lah, minimalkan. Jadi pelumasan itu juga membantu mendinginkan komponen mesin dengan cara membawa panas dari bagian yang bergerak menuju dinding mesin atau bak oli. Nah,
Jadi ketika oli itu melumasi mesin, piston itu tadi ya, yang terdiri dari besi-besi yang bersaling bergesekan, itu kan dia menghasilkan panas ya, pasti. Apalagi dari bekas ini ya, pembakaran dari mesin itu dia pasti akan menghasilkan panas. Nah, jadi fungsi lain dari oli ini dia membawa panas dari mesin itu menuju dinding mesin atau bak oli ya. Jadi dibawa ke bawah gitu, ke bak oli, ntar muter lagi. Terus dia dikeluarkan juga di dinding mesin panasnya ya. Kemudian selain itu oli pelumas itu berperan sebagai pembersih dengan mengangkat kotoran dan sisa pembakaran. Nah, sisa-sisa pembakaran itu kan pasti ini ya, ada kerak-keraknya ya dari mesin, dari bahan bakar dan udaranya itu kan pasti dia menghasilkan kerak ya atau gosong gitulah istilahnya. Nah, jadi itu oli pelumas itu juga dia bisa mengangkat kotorannya dengan mengangkat kotoran dan sisa pembakaran. Sistem ini itu dia terdiri dari ya, bak pompa oli, saringan dan saluran oli, kemudian bak penampung oli. Nah, jadi bak ini itu biasanya di bawah, di bagian bawah itu ya. Di bagian poros engkol itu ada bak oli ya. Kemudian dengan pelumasan yang baik, umur mesin itu menjadi lebih panjang dan efisiensi kerjanya meningkat. Nah, jadi kita ini harus sering ganti oli. Apabila kita sering terlambat ganti oli ya, itu nggak baik buat mesin. Jadi dia apa panas lah, kan panasnya itu berlebih, kemudian suara mesin mungkin menjadi kasar ya, karena oli itu semakin lama kita gunakan dia akan kehilangan sifat aslinya ya. Jadi kekentalan viskositasnya itu mengurang viskositasnya. Kemudian kita lanjut. Sementara itu sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan itu berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil selama proses pembakaran berlangsung. Nah, jadi sistem pendinginan ini ya fungsinya untuk menjaga mesin ya, suhu mesin agar tidak mengalami panas yang berlebih selama proses pembakarannya berlangsung. Kemudian tanpa pendinginan, suhu mesin itu bisa meningkat berlebihan, kemudian menyebabkan kerusakan pada komponen logam. Nah, komponen-komponen logamnya itu kan apabila kita panaskan. Misal logam ini kita bakar ya. Itu kan pasti menggunakan suhu yang berlebih, panas yang berlebih. Nah, dia akan bisa ini. Ya baik, kita lanjut lagi. Tadi mohon maaf ya, saya merekamnya ini menggunakan rekam layar HP ya. Jadi ketika notif-notif atau notifikasi dari aplikasi atau telepon itu dia masuk. Mohon maaf sebelumnya ya. Kemudian ini lanjut ya, kita lanjut lagi. Dia ketika mesin itu terlalu panas, dia akan menyebabkan kerusakan pada komponen logam ya. Karena logam itu semakin diberikan panas yang berlebih, dia akan bengkong atau ya dia gimana ya, ketika panas yang berlebih itu pasti dia akan kehilangan kekerasannya, dia akan menjadi lunak ya. Kemudian dia bisa membengkong yang menyebabkan mesin itu kadang ngunci karena terlalu panas ya. Kemudian lanjut. Sistem pendinginan itu bekerja dengan cara menyerap panas dari mesin. Nah, kemudian itu melepaskannya ke udara atau cairan pendingin. Nah, cairan pendinginnya itu seperti air radiator ya, yang kalian tahu. Air radiator atau sistem udara itu biasanya dia diletakkan di depan ya, di bagian depan mesin. Itu dia bentuknya kotak, kemudian seperti sarang lebah. Nah, itu. Komponen utama sistem ini tuh meliputi radiator, kipas. Nah, kipas biasanya kalau pada motor-motor sekarang ya, motor-motor sekarang itu di bagian ininya, radiatornya itu, yang kotak itu, di belakangnya itu terdapat kipas. Nah, kipas ini fungsinya itu mengeluarkan apa ya? Mengeluarkan panas dari mesinnya itu keluar. Nah, kemudian ini ada pompa air. Pompa air ini yang untuk memompa air radiator di sekeliling mesin gitu kan. Nah,
Jadi dia terbawa panasnya oleh air ini. Kemudian termostat. Dengan sistem pendingin yang baik, nah sistem pendingin yang baik itu mesin itu dapat beroperasi pada suhu optimal ya. Suhunya dia tetap terjaga ya meskipun dalam perjalanan jauh kalau kita merawatnya itu beneran. Untuk menghasilkan tenaga yang maksimal dan efisiensi bahan bakar yang tinggi ya. Ketika suhunya itu optimal, bahan bakar itu tidak akan boros. Maksudnya dapat meminimalkan pengeluaran bahan bakarnya ya. Karena bahan bakar sendiri kan dia akan ini ya terbakar apabila ini panas, apabila dihadapkan oleh suhu yang panas. Lanjut, di sini ada komponennya ya. Komponen-komponennya itu terdiri dari bak oli, pompa oli, oil pump, saringan oli filter, saringan oli ini saringan olinya, kemudian pompa olinya di sini, ini bak oli, kemudian di saluran oli ini katup tekanan. Nah, ini di sini komponen sistemnya ada radiator. Nah, radiator ini sebenarnya di sini ada sirip-sirip ya, seperti sarang lebah. Kemudian ini pompa airnya untuk menyedot airnya itu. Ini termostat, kipas pendingin. Kemudian ini selang dan saluran airnya. Yang pertama itu bak oli pen ya. Tempat penampungan oli sebelum disirkulasikan ke seluruh mesin ya. Di sini di bawah sini ada pompa oli lah. Bak olinya itu kemudian diserap oleh pompa oli ini. Ini bak oli, kemudian diserap oleh pompa oli, kemudian lanjut ke saringan oli. Nah, ini saluran oli. Saringan oli disaring dulu. Nah, kemudian ini saluran oli, ini katup tekanannya. Jadi pompa oli itu bertugas memompa oli dari bak ke seluruh saluran pelumasan. Nah, ini kemudian saringan oli, oil filter itu menyaring kotoran atau partikel logam agar tidak ikut bersirkulasi. Nah, jadi kan ketika tadi kan ada fungsi lain ya, fungsi lain dari oli itu tadi kan bisa membersihkan sisa-sisa pembakarannya. Itu pasti ada logam-logam atau itu yang larut dalam oli tersebut. Kemudian dia kan lanjut ke bak oli lagi, dia akan mengulang ke bak oli lagi. Nah, kemudian disedot lagi oleh pompa oli, makanya di sini disediakan saringan oli agar bekas-bekas itu tadi, partikel-partikel seperti logam itu tadi tidak akan terbawa. Nah, maka oli itu akan terjaga kebersihannya. Nah, kemudian itu ada saluran oli, oil gallery. Jalur ini mengalurkan oli ke bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Jadi komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan oli ya dia pasti disalurkan oleh saluran oli ini. Oil gallery ini seperti kayak ini di piston kemudian di bagian atasnya itu di crankshaftnya itu. Dan itu katup tekanan, nah, pressure relief valve. Nah, dia mengatur tekanan oli itu agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Jadi tekanan olinya itu bakal diatur oleh katup tekanan nih, pressure relief ini ya, agar dia tidak melebihi batas yang ditentukan ya, agar tidak berlebihan lah. Nah, kita lanjut ke komponen sistem pendinginnya. Kemudian ini ada radiator ya. Radiator itu yang seperti sarang lebah tadi. Dia itu membuang panas dari cairan pendingin ya, cairan pendinginnya kemudian di cairan ke udara ya, dari cairan pendingin itu ke udara, jadi dia keluar dari sini panasnya. Kemudian ini ada pompa air water pump nya itu dia membawa cairannya itu mengangkat cairannya terus dia mendinginkan ke seluruh sistem mesin. Nah, kemudian termostat itu mengatur sirkulasi cairan pendingin sesuai suhu mesin. Jadi ketika sudah terlalu panas, termostat ini akan berfungsi dan mengatur sirkulasi cairan pendingin itu sesuai suhu mesinnya. Ketika suhunya mesin dia akan bergeraknya lebih cepat atau akan berfungsi dia. Terus kita lanjut ke kipas pendingin cooling fan itu membantu mempercepat pelepasan panas dari radiator. Nah, dari radiator ini tadi kan dia kan fungsinya itu membuang panas ya. Jadi di sini ada kipas pendingin lah. Itu dia mempercepat proses dari pembuangan panas itu dari radiator. Kemudian kita lanjut ke selang. Selang dan saluran air ya. Itu selang itu untuk menyalurkan cairan pendinginnya itu antara mesin dan radiator. Jadi biasanya di radiatornya itu ada selang hitam ya. Selang hitamnya itu menuju ke mesin biasanya. Kita lanjut lagi. Prinsip kerja. Di sini prinsip kerja sistem pelumasannya itu oli dipompa ya. Dipompa oleh pompa oli ke seluruh bagian mesin melalui saluran pelumasan untuk mengurangi gesekan antar komponen.
Kemudian setelah dilumasi, oli itu kembali ke bak oli ya, itu kan saya sudah jelaskan. Jadi ketika oli itu naik, dia akan melumasi ya, melumasi. Kemudian dia akan turun lagi ke bak oli. Nah, itulah fungsinya ada filter oli. Nah, jadi bekas-bekas sisa-sisa pembakaran yang dibawa oleh oli tersebut, dia tidak akan terbawa lagi. Jadi oli itu tetap terjaga kebersihannya. Kemudian sambil membawa panas dan kotoran untuk disaring sebelum digunakan kembali. Ya. Kemudian lanjut ke prinsip nih. Prinsip kerja sistem pendinginan. Cairan pendingin bersirkulasi dari mesin ke radiator untuk melepaskan panas yang diserap selama proses pembakaran. Setelah suhu turun, cairan itu akan dikembalikan ke mesin oleh pompa air agar suhu kerjanya itu tetap stabil. Jadi dia mengulang, airnya itu mengulang. Ini ya, apa? Ada sirkulasinya lah. Dia tuh di bagian samping-samping mesin biasanya dia. Ini ada contoh aplikasinya itu di mobil penumpang ya, di bagian depannya itu yang besar. Biasanya tuh ada lubang-lubangnya di bagian depan mobilnya itu. Yaitu menggunakan sistem pelumasan tekanan penuh dengan pendinginan cairan untuk menjaga suhu dan kehausan pada kerja mesin ya. Jadi ketika ada air nih, air radiator itu juga bisa membantu meredamkan suara mesin ya. Karena dia kan air nih. Airnya itu kan mengelilingi mesin itu tadi. Jadi dia meredamkan suara mesinnya itu. Jadi agar terdengar lebih halus gitu. Lanjut ke sepeda motor itu menerapkan pelumasan percikan dan pendinginan udara karena konstruksinya itu sederhana dan efisien. Dan lanjut lagi ke mesin kapal itu menggunakan pelumasan sirkulasi tertutup dan pendinginan air laut agar mesin tetap dingin dan tahan terhadap beban berat. Ya ke generator listrik ya, generator listrik genset itu masih yang diesel ya biasanya, yang besar-besar gitu kan. Dia memakai sistem pelumasan otomatis dan pendinginan cairan untuk menjaga stabilitas kerja mesin saat beroperasi lama. Itu kan dia berhari ya, berjam-jam lah istilahnya, kadang sampai seharian. Jadi dia membutuhkan ini juga, radiator juga memakai pelumasan otomatis dan pendinginan cairan ya, atau berbasis air radiator itu tadi. Ini ada perhitungan dasarnya, sistem pelumasannya kebutuhan oli, volume oli V sama dengan 0,1 min 0. Ya di sinilah dikali L, V itu sama dengan volume oli per liter, kemudian L sama dengan kapasitas mesin per liter. Nah, sistem pendinginnya itu Q sama dengan V kali N per 60. Q-nya itu laju alir liter per menit, jadi V-nya itu volume cairan pendingin liternya. Lanjut ke kesimpulan. Sistem pelumasan dan pendinginan itu memiliki peran vital dalam menjaga kinerja dan keawetan mesin. Pelumasan berfungsi mengurangi gesekan, keausan, serta membantu mendinginkan komponen yang bergerak. Sementara itu, sistem pendinginan berperan menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak mengalami overheat. Kedua sistem ini saling mendukung untuk memastikan proses pembakaran dan kerja mesin berjalan optimal. Dengan perawatan yang baik atau penggantian yang secara rutin ya, efisiensi daya tahan saat performa mesin dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, terima kasih. Nah, jadi kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu membahas tentang sistem kelistrikan ya. Lanjut. Jadi sistem kelistrikan pada kendaraan itu rangkaian komponen yang berfungsi menghasilkan dan menyimpan dan menyalurkan energi listrik untuk mengoperasikan berbagai bagian kendaraan. Contohnya seperti bagian-bagiannya. Kalau pada yang sudah berbasis pada ini ECU ya, apalagi itu ya, dia tuh membutuhkan listrik untuk bekerja mengontrol injektor segala macam, sensor segala macam, kemudian full pump, ya banyak lah. Kemudian ada ya mungkin perangkat-perangkat seperti lampu, kemudian klakson, kemudian speedometer segala macam itu. Kemudian ini energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin itu sendiri itu menyalakan lampu serta mengoperasikan sistem kontrol dan sensor. Nah, sistem kelistrikan itu terdiri dari sumber arus, ada arus, penghantar, kemudian beban listrik. Itu yang dia tuh saling terhubung dalam satu jaringan. Komponen utamanya itu
seperti baterai, alternator, kabel, sekring, dan saklar. Nah, jadi semua semua komponen tersebut itu bekerja bersamaan untuk memastikan arus listrik itu mengalir secara stabil dan aman. Nah, jadi komponen-komponen ini tuh jadi satu, itu dia berfungsinya itu ya sama. Itu untuk memastikan arus yang mengalir itu stabil dan aman ya, tidak ada apa sih konsleting. Dan tanpa sistem kelistrikan, kendaraan itu nggak akan berfungsi atau nggak bisa hidup ya. Dia kan juga bisa untuk menghidupkan busi ya tuh. Busi itu juga kan memerlukan listrik untuk memercikan apinya. Nah, kemudian optimal karena banyak komponen modern. Nah, komponen-komponen modern apalagi yang injektor ya. Injektor itu tadi ada ECU, kemudian itu kan otak ya dia. Apabila dia tidak menggunakan listrik, dia kan tidak akan bekerja. Apalagi kabel-kabel, banyak sensor-sensor segala macam. Itu kan bergantung pada tenaga listrik. Jadi kalau tidak ada listrik ya dia tidak akan hidup. Fungsi utama sistem kelistrikan itu menyediakan tenaga listrik untuk menyalakan mesin dan mendukung berbagai sistem menunjang kendaraan ya. Jadi menyediakan tenaga listrik itu menyalakan mesin ya, itu tadi ketika motor-motor injeksi ya, apalagi motor-motor injeksi ketika kontaknya kita on. Nah, itu si pumpnya itu kan menyala dan dia menyedot bahan bakar dari tangki. Kemudian fungsi dari si ini juga injektornya itu langsung menyemprotkan untuk memancing mesin itu agar hidup gitu. Jadi dia injektornya akan menyemprotkan langsung gitu, menyemprotkan ke ruang bakar ya, mendukung berbagai sistem penunjang kendaraan ya, seperti lampu segala macam itu tadi ya, speedometer dan lain-lain. Nah, sistem ini juga itu berfungsi mengatur distribusi arus agar sesuai kebutuhan setiap komponen. Nah, setiap komponennya itu sudah didistribusi ya, agar sesuai dengan kebutuhannya ya. Seperti injektor itu tadi, dia akan menyemprotkan sesuai dengan kebutuhan mesin tersebut. Jadi dia tidak akan boros dan tidak akan segala macam ya. Campuran-campurannya itu akan masuk, itu sudah diatur, sudah didistribusi oleh ECU itu tersebut. Nah, kemudian sistem ini juga selain itu sistem ini kelistrikan menjaga kestabilan tegangan untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan daya. Nah, apabila tidak ada sistem kelistrikan ini yang sudah tersistem lah, apa ya? Sudah dipastikan gitu kan. Dia itu akan menjaga kestabilan tegangannya itu agar dia nggak tiba-tiba mencolok gitu. Kemudian ini pada kendaraan modern ya, pada kendaraan sekarang ya, sistem ini tuh turut mengontrol sistem injeksi bahan bakar, sistem pengapian serta perangkat elektronik lainnya. Dengan adanya sistem kelistrikan yang baik, performa kendaraan menjadi lebih efisien, aman dan mudah dikendalikan. Jadi secara keseluruhan, sistem kelistrikan itu menjadi pusat penggerak berbagai fungsi vital ya. Apalagi pada kendaraan modern ya, itu sudah menjadi fungsi utama lah kelistrikan itu pada kendaraan bermotor, bermobil lah banyak. Kemudian lanjut ke ini, ada komponennya. Komponen dan kelistrikannya itu ada baterai acu, menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia dan menyuplai arus saat mesin belum hidup. Itu baterai ini kan dia menyimpan energi listriknya itu dalam bentuk kimia atau cairan itu dan menyuplai arus saat mesin belum hidup. Nah, dia sudah menyuplai. Sebelumnya dia sudah menyuplai ketika kontaknya di on, dia menyuplai arusnya. Nah, sebelum mesin itu hidup. Nah, kemudian ini ada alternator. Alternator itu sendiri itu menghasilkan energi listrik saat mesin menyala dan mengisi kembali baterai. Nah, biasanya alternatornya di sini itu dia di bagian samping ya, di poros engkol biasanya. Dia seperti ada kawat-kawat gitu. Kawat-kawat itu biasanya jadi akan mutar. Nah, di sini nih ada kawat-kawatnya nih. Nah, dia tuh bisa menghasilkan arus listrik yang kemudian dia disalurkan ke baterai. Kemudian dia bisa mengecas kembali baterai ini. Jadi
aki itu tidak akan tekor, baterainya itu tidak akan tekor. Karena ketika mesin itu hidup, dia akan selalu mengecas, terus dia akan energinya tersuplai terus menerus. Jadi tidak akan mengakibatkan baterainya itu kehabisan lah. Makanya ketika kita lupa ya, kita lupa mematikan mesin motor nih. Nah, itu pasti biasanya tidak bisa di starter. Nah, karena itu kekurangan daya, baterainya sudah terpakai lama. Nah, jadi kalau ada engkol, biasanya di engkol, kemudian motor itu kan dihidupkan. Nah, setelah kita panaskan sebentar aja, kita hidupkan sebentar. Ini kan alternator ini kan otomatis muter. Dia akan memutar, kemudian dia menghasilkan listrik, arus listrik itu dia dapat mengecas kembali si baterainya. Kemudian ini ada regulator tegangan. Dia mengatur tegangan listrik dari alternator agar tetap stabil dan tidak merusak komponen lain. Jadi regulator tegangan itu menjaga tegangan listriknya itu tidak tiba-tiba melonjak. Nah, dia tetap stabil nih regulator ya. Nah, kemudian yang berbagai agar tetap stabil dan tidak merusak komponen lain. Kemudian lanjut ke kabel dan konektor. Ya, seperti biasa ya, kabel itu menyalurkan arus listrik ya dari sumber ke berbagai beban listrik di kendaraan ya. Beban-beban listrik itu seperti komponen-komponen yang harus menggunakan listrik. Jadi di kabel ini menyalurkan lah seperti ke busi yang colokan ke businya itu menggunakan listrik. Jadi disalurkan di situ juga. Kemudian ini ada saklar ya, switch. Menghubungkan atau memutuskan aliran listrik sesuai kebutuhan pengguna. Saklar ini gimana ya? Switch itu ibaratnya kayak kontak lah, kontak kita ya. Kontak kita kalau kita on kan, seperti saklar dia. Dia akan hidup on langsung listriknya ini, baterainya ini akan hidup. Kemudian ECU-nya itu juga bakal hidup. Kemudian ada injektornya akan menyemprotkan. Nah, kemudian indikator-indikator seperti lampu, kemudian indikator kecepatan itu dia akan menyala kan, lampu-lampu kecil lah. Kemudian sekring untuk melindungi sistem dari arus berlebih, memutuskan aliran saat terjadi korsleting. Ketika ada konslet ya, sekring itu dia langsung memutuskan aliran. Nah, jadi dia tidak akan menyebar kemana-mana dan melindungi dari sistem yang berlebih, sistem listrik yang berlebih ya, arus listrik yang berlebih. Nah, ini ada beban listrik load. Komponen yang menggunakan energi listrik seperti lampu, klakson, kipas, dan sistem pengapian ya, seperti kipas radiator itu tadi, kemudian klakson, lampu-lampu depan, lampu belakang, sen, segala macam ya. Ini sini ada CDI. CDI ini biasanya digunakan pada motor-motor yang masih menggunakan karbu ya. Karena yang sekarang itu dia sudah berbasis ECU ya. Jadi dia tidak menggunakan CDI. Jadi di ECU itu biasanya dia sudah bergabung. Ada yang sudah bergabung gitu. Jadi CDI-nya itu sudah menjadi satu dengan ECU. Tapi kadang ada juga yang masih terpisah ya. Kemudian kita lanjut ke ini ada prinsip kerja ya. Jadi prinsip kerja sistem pengisian. Saat mesin berputar, alternator itu digerakkan oleh sabuk yang terhubung ke poros engkol. Yang saya bilang tadi. Jadi itu tadi kan kawat-kawat itu tadi yang bentuk-bentuk seperti setir kapal gitu ya. Dia itu terhubung ke poros engkol untuk menghasilkan arus listrik. Dia kan fungsi poros engkol tersebut itu sendiri kan dia mengubah gerak bolak-balik si piston menjadi putar ya. Nah, ketika alternator ini dia kan terhubung ke poros engkol, otomatis dia akan mutar terus. Nah, untuk menghasilkan arus listrik. Nah, si arus listrik ini sendiri dialirkan ke baterai untuk mengisi daya sekaligus menyuplai kebutuhan listrik kendaraan. Jadi ya itu makanya akinya itu tidak akan tekor. Nah, regulator tegangan memastikan nih arus yang masuk ke baterai tetap stabil agar tidak terjadi overcharge. Nah, jadi agar tidak berlebihan lah ngecharge-nya itu. Kemudian ke prinsip kerja sistem starter. Nah, ketika kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik dan dari baterai itu dialirkan ke motor starter. Motor starter itu seperti dinamo ya, seperti dinamo yang besar. Itu dia seperti ada gear. Nah, itu memancing si poros engkol, kemudian dia akan berputar. Nah, otomatis si piston akan bergerak. Nah, dia akan menghidupkan motor.
Motor starter kemudian mengubah energi listrik itu menjadi mekanik untuk memutar poros engkol mesin. Nah, setelah mesin hidup, aliran listrik ke motor starter diputus agar tidak terus beroperasi ya. Jadi dinamonya itu, si dinamo starternya ini, ketika mesinnya sudah menyala, dia akan langsung masuk lagi. Dan seperti dia kan gini, set, ini lagi, set, ini gitu. Kita lanjut ke ini, ke contoh aplikasinya. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi sistem penerangan nih menggunakan energi listrik untuk menyalakan lampu depan, lampu belakang, indikator agar pengendara aman pada malam hari. Kemudian sistem pengapian itu menyediakan arus listrik ke busi untuk menghasilkan percikan api yang menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Kemudian ada sistem starter itu memanfaatkan motor listrik untuk memutar poros engkol saat menghidupkan mesin kendaraan. Nah, sistem starter ini tadi kan dinamo itu sendiri. Nah, sistem pengapiannya itu seperti injektor itu tadi, injektor itu, kemudian ini penerangan lampu-lampu segala macam. Nah, ini sistem instrumen dan kontrol itu menyalakan panel indikator kecepatan dan segala macam itu ya, sensor-sensor itu, sensor suhu, serta pengukur bahan bakar agar pengemudi dapat memantau kondisi kendaraan. Nah, itu kan ada indikator bensinnya, biasanya ada yang digital, ada yang masih analog. Nah, itu bisa dipantau. Nah, itu kan menggunakan sensor otomatis. Nah, sensor itu sendiri dia menggunakan listrik juga. Kita lanjut. Ini perhitungan dasarnya ya, nih. Perhitungan dasarnya ini baterai, starter, alternator nih. Satu. Perhitungan dasarnya. Kemudian kita lanjut. Simpulan nih. Sistem kelistrikan itu merupakan bagian penting dalam kendaraan yang berfungsi sebagai sumber tenaga bagi berbagai komponen. Sistem ini itu memastikan proses pengisian, penyimpanan, dan distribusi arus listrik berjalan dengan efisien. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, kendaraan itu tidak dapat dihidupkan maupun beroperasi dengan optimal. Komponen seperti baterai, alternator, regulator, dan sekring itu bekerja saling mendukung untuk menjaga kestabilan arus listrik agar tidak terjadi konsleting. Kemudian selain itu, sistem ini juga itu menunjang berbagai fitur kenyamanan dan keselamatan seperti lampu, klakson, sistem sensor, dan sensor kecepatan, sensor panas, segala macamnya. Selamat seperti lampu, klakson, dan sistem sensor. Nah, dengan perawatan yang rutin, sistem kelistrikan dapat berfungsi maksimal. Ya, berfungsi maksimal dan bisa memperpanjang umur kendaraan itu sendiri. Terima kasih. Baik, lanjut ke sistem berikutnya yaitu sistem transmisi. Di sini transmisi itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada manual dan transmisi matic. Di sini biasanya transmisi manual itu pada motor-motor kopling ya. Ada motor-motor Supra X, ada motor-motor yang manual masih menggunakan kopling gitu. Di motor-motor laki biasanya. Kemudian kalau sistem transmisi matic itu biasanya di motor-motor Beat, seperti motor Mio, segala macam itu lah. Kemudian, ya ini ada penjelasannya ya. Sistem transmisi manual itu dia adalah sistem perpindahan gigi ya, yang dioperasikan secara langsung oleh pengemudi menggunakan kopling dan tuas transmisi ya. Kadang dia ada yang langsung giginya itu langsung gitu ya, tanpa menggunakan tuas transmisi ya. Biasanya yang menggunakan tuas transmisi itu motor-motor laki ya, motor-motor seperti jenis-jenis ayam jago, jenis motor naked. Kemudian pengemudi itu mengatur perpindahan gigi itu sesuai kebutuhan dan kecepatan dan tenaga mesin. Jadi mengatur perpindahannya gigi itu sesuai medan atau kebutuhannya ya. Ketika kita mau ngebut gitu, dia kan bertahap dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian biasanya kalau buat nanjak gitu kan, kita harus mengurangi transmisinya. Ketika kita mengurangi transmisinya, yang dikorbankan itu adalah kecepatan. Kecepatan itu dikorbankan, tetapi torsinya itu akan menambah di tenaga mesinnya.
Sistem ini tuh menggunakan kopling untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi secara manual. Nah, kopling itu seperti dia memberi jarak lah. Dia memutuskan tenaga mesinnya itu ke ke gearnya ya, agar dia mesinnya itu langsung terputus, tenaga mesinnya itu langsung terputus. Jadi gearnya itu tidak menyatu lagi. Kemudian transmisi itu dia memungkinkan kontrol penuh terhadap performa kendaraan, terutama pada medan berat atau tanjakan. Nah, itu tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita melewati medan-medan yang curam ya, atau menanjak atau jalan yang jelek, itu kita menggunakan menggunakan gigi bawah ya, seperti gigi 2 atau gigi 1. Karena di situ dia akan torsinya itu menambah, tapi ya kecepatannya itu akan menurun. Ya. Kemudian komponen utamanya itu meliputi kopling, tuas persneling ya, kopling tuas persneling, kemudian poros output dan roda gigi dan gear. Nah, fungsi utamanya itu mengatur torsi dan kecepatan mesin itu agar sesuai dengan kebutuhan laju dan kendaraannya itu secara efisien. Jadi kita dapat mengatur sesuai medan itu tadi ya. Kemudian lanjut ke sistem transmisi matic atau otomatis ya. Jadi sistem transmisi matic ini dia itu bekerjanya itu tanpa menginjak kopling atau memindahkan gigi secara manual ya. Dia itu memanfaatkan gaya sentrifugal ya, di mana pergantian gigi itu dilakukan otomatis oleh sistem hidrolik, torque converter dan kontrol elektronik. Jadi sistem ini tuh memberikan kenyamanan berkendara karena perpindahan giginya itu terjadi secara halus dan tanpa hentakan ya. Jadi kalau kita lihat di motor-motor Mio atau Matic itu kan, perpindahan giginya itu tidak kerasa, jadi secara halus. Jadi kita tinggal gas atau turunkan gas itu. Dia sudah secara otomatis sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita menanjak, sistemnya itu akan otomatis meredakan kecepatannya ya, mengurangi kecepatannya, tetapi menambah daya torsinya ya, agar kita bisa melewati medan itu tersebut. Kemudian transmisi otomatis itu menyesuaikan rasio gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Nah, komponen utamanya itu torque converter, planetary gear set, valve body. Nah, fungsi utamanya itu menyalurkan tenaga dari mesin ke roda secara otomatis ya, untuk menghasilkan perpindahan gigi yang efisien dan nyaman. Jadi tanpa hentakan ya, tanpa ada hentakan atau tanpa mencet kopling lagi. Jadi kita tinggal turun gas gitu. Dia akan menyesuaikan sendiri medannya. Lalu mesinnya itu akan turun sendiri atau naik sendiri kecepatannya, torsinya itu. Kita lanjut ke komponennya. Komponen transmisi manual yang pertama. Di sini itu ada ini engine, kemudian ini clutch. Yang clutch ini kan kopling itu tadi ya. Kemudian ini gear. Ini gearnya ini akan menghubungkan ke roda. Kemudian ini shift lever. Shift levernya itu ininya ya, giginya, tuas persnelingnya ya. Kemudian ini ada roda giginya. Kemudian poros input, output. Kemudian roda gigi ini, kemudian synchronizer, menyamakan putaran gigi ya. Kemudian yang pertama itu ada kopling, clutch, itu menghubungkan dan memutus ya tenaga mesin ke transmisi secara manual saat perpindahan gigi. Ini clutch nih, di sini ada clutch. Ini clutch. Kemudian ini kan gear, ini ada roda gigi. Ketika engine ini hidup, kemudian kita memencet persneling clutch atau koplingnya itu ya, dia akan otomatis memutus tenaga mesin ini ke bagian roda gigi, gear dan bannya. Jadi mesin itu akan tetap hidup, tetapi tidak menyaut ya. Gearnya itu tidak menyaut atau langsung tiba-tiba langsung memutus. Kemudian ada tuas persneling shift lever ya, digunakan untuk mengundi, untuk memilih dan memindahkan posisi gigi. Nah, ini di sini nih yang bentuknya seperti permen ya. Itu dia berfungsi untuk memilih atau memindahkan posisi gigi sesuai kebutuhan kita. Jadi ketika kita nanjak itu kita kurangi,
Kemudian ketika kita akan seperti misalnya putar balik gitu ya, kita kan mengurangi giginya, kemudian koplingnya dipencet dan segala macam lah. Ketika kita akan ngebut juga, ya intinya sesuai kebutuhan. Kemudian ini poros input dan output, yaitu meneruskan tenaga dari mesin. Nah, dari engine ini, dari mesin ini ke roda melalui perubahan rasio gigi. Nah, di sini itu perubahan rasio giginya ya. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian ya untuk poros input dan outputnya itu ya. Karena ketika kita memindahkan gigi melewati shift lever ini, itu ada ada berbagai macam gear ya. Itu ada dari gigi 1, gigi 2, gigi 3, 4, dan 5. Sesuai kebutuhan intinya lah. Kemudian synchronizer itu menyamakan putaran gigi agar perpindahan gigi terasa halus. Nah, jadi ini kan gear ini kan memiliki poros-porosnya ya. Nah, itu ketika kita tidak ada sistem synchronizer-nya ini, pasti giginya itu akan mengalami kendaraan kita akan mengalami hentakan ya. Jadi kayak tiba-tiba langsung mencolot gitu ya, atau menjolak gitu. Kemudian lanjut ke ini ada komponen-komponen transmisi matic-nya ya. Ini ada torque converter, itu mengganti fungsi kopling meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi secara otomatis. Torque converter nih ada namanya torque converter. Jadi dia menggunakan seperti CVT dan segala macam lah. Kemudian menggunakan pan belt. Ini ada planetary gear set. Itu mengatur rasio gigi secara otomatis berdasarkan kondisi kecepatan dan beban. Nah, planetary gear set ini kan secara halus ya perpindahannya. Jadi ketika semisal kita habis ngebut, kemudian kita ada tanjakan, itu kan pasti tiba-tiba tenaganya akan mengurang ya, mesinnya akan mengurang sejenak, kemudian dia akan meningkat lagi. Nah, di situ sebenarnya ada pergantian gear set ya. Rasio giginya itu berganti, tetapi kita tidak merasakannya. Jadi makanya motor-motor matic itu lebih efisien kalau kita yang buat males-malesan gitu ya, pingin ngegas doang gitu kan, itu jadi lebih gampang. Dan ini valve body itu mengatur tekanan oli hidrolik. Oli hidrolik itu mengendalikan perpindahan gigi. Nah, oli hidrolik di sini nih ada hidrolik sistemnya kan. ATF nih, automatic transmission fluid. Cairan ini itu transmisi yang berfungsi sebagai pelumas dan penggerak sistem hidrolik. Jadi pada sistem matic ini ya, motor matic ini dia mempunyai seperti gardan ya, seperti gardan mini lah. Itu di bagian biasanya di dekat-dekat CVT ya, yang untuk menyalurkan ban ini tersebut. Nah, itu di situ tuh ada olinya juga. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita mengganti oli. Biasanya motor otomatis itu 2 oli sekaligus yang diganti ya, oli gardan dan oli mesin. Kemudian ini ada TCM, Transmission Control Module. Unit kontrol elektronik mengatur waktu dan cara perpindahan giginya secara otomatis ya. Ini TCM-nya. Transmission Control Module-nya. Ini sebenarnya otak-otak dari motor matic ya. Makanya kita tinggal ngegas doang gitu. Nggak perlu pencet ini tuas persneling lah, kopling segala macam, naikkan gigi, turunkan gigi ya. Lanjut ke prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerja transmisi manual itu bekerja dengan memanfaatkan kopling untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Nah, saat pengemudi memindahkan tuas gigi, roda gigi dan synchronizers itu menyesuaikan rasio putaran untuk menghasilkan torsi atau kecepatan yang sesuai. Jadi semuanya ini itu harus emang penting sekali synchronizernya ini. Karena ya itu tadi, ketika tidak ada synchronizers maka motor bisa tiba-tiba mati ya. Karena rasio gearnya itu tidak sama. Atau kadang langsung macet motornya, nggak mau hidup gitu kan. Nah, proses itu dilakukan sepenuhnya oleh pengemudi ya. Jadi manual ya, makanya disebut manual karena kita mengemudinya itu gimana? Kontrolnya itu sendiri gitu, oleh diri sendiri, kontrol penuh lah terhadap performa kendaraannya. Kita dapat menyesuaikan sesuai kebutuhannya itu sesuai butuh kita sendiri. Kemudian prinsip kerja transmisi matic otomatis.
Itu menggunakan torque converter yang meneruskan tenaga mesin tanpa perlu kopling manual. Nah, sistem hidrolik seperti TCM yang mengatur tekanan oli untuk memindahkan gigi sesuai kecepatan dan beban mesin. Nah, pergantian gigi itu terjadi secara halus dan otomatis agar kendaraan tetap nyaman, efisien saat dikendarai. Lanjut ke contoh aplikasinya. Mobil sport. Ini umumnya dia menggunakan transmisi manual untuk memberikan kontrol penuh respon cepat terhadap tenaga mesin. Ya, sebenarnya kalau untuk tenaga ya atau ke akselerasinya ya, ini transmisi manual itu lebih efektif lah dibanding dengan otomatis. Karena kita menggunakan kontrol penuh terhadap ini kendaraan kita ya. Jadi itu memberikan respon cepat terhadap tenaga mesinnya. Kemudian ini ada mobil keluarga MPV ya, memakai transmisi matic agar pengemudi nyaman ya. Kalau mobil-mobil keluarga itu kan biasanya ini ya mengutamakan kenyamanan ya, karena keluarga ya buat nyantai, pergi jauh gitu kan. Jadi pengendaranya itu tidak lelah dan kalau dihadapi dengan keadaan macet gitu kan. Itu kita tidak perlu ini ya, tidak perlu ribet ya, tinggal ngerem doang. Kemudian ini ada truk atau kendaraan niaga. Itu manual, dia pasti menggunakan manual ya karena lebih kuat menyalurkan torsi besar untuk mengangkut beban berat. Nah, truk dan kendaraan niaga ini kan pasti berat-berat ya, membawa beban-beban yang berat gitu. Nah, ketika ini kan pasti melalui jalan-jalan yang agak ekstrim ya. Kemudian bebannya yang dibawa kan berat. Jadi dia mengutamakan torsi. Nah, makanya dia memakai transmisi manual. Ini mobil perkotaan kecil nih cenderung memakai transmisi otomatis karena lebih praktis, efisien, lalu lintas padat yang di kota-kota gitu. Ini perhitungan dasarnya nih manual transmission, nih engine, kemudian clutch, output shaft, rumusnya itu W in per W out, kemudian automatic transmission engine, torque converter, clutch and brakes. Ini output shaft, rumusnya W in per W out. Kesimpulannya, jadi sistem transmisi baik manual matic berfungsi itu menyalurkan tenaga dari mesin ke roda dengan rasio putaran yang sesuai. Di transmisi manual memberikan kontrol penuh kepada pengemudi dalam memilih gigi sesuai kebutuhan tenaga dan kecepatan. Nah, sementara transmisi matic itu bekerja otomatis melalui sistem hidrolik atau elektronik sehingga lebih nyaman digunakan. Nah, keduanya itu punya tujuan yang sama sebenarnya, yaitu menyesuaikan torsi dan kecepatan kendaraan agar efisien. Ya pemilihan jenisnya itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pengendara dan karakter kendaraan sih. Kita mengendarai yang nyantai atau yang pengen kebut-kebutan segala macam itu ada lah di dua transmisi ini. Dan dengan sistem transmisi yang baik, performa mesin itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisiensi bahan bakarnya itu dapat terjaga. Ya mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan dari sistem transmisi ini. Kurang lebihnya seperti itulah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri-sendiri. Terima kasih.